Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek perancangan dan pemrograman web dengan judul Sistem Informasi Laboratorium. Rumusan masalah dari proyek kami yang pertama yaitu bagaimana perancangan pada sistem informasi laboratorium biologi. Dan yang kedua, bagaimana implementasi dan pengujian pada sistem informasi laboratorium biologi. Adapun tujuan dari proyek kami yang pertama yaitu untuk mengetahui perancangan pada sistem informasi laboratorium biologi dan untuk mengetahui pengimplementasian dan pengujian pada sistem laboratorium biologi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Rizdah. Pada Rizky Rizdah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu analisis dan perancangan sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang. Sistem informasi adalah sekumpulan cara yang ditentukan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan menguntungkan. Kriteria dari sistem informasi antara lain fleksibel, efektif, dan efisien. Adapun tujuan dari suatu sistem informasi adalah menciptakan suatu wadah komunikasi yang efisien dalam bidang bisnis. Sistem informasi berbasis internet merupakan sistem informasi yang memanfaatkan secara maksimal kegunaan dari komputer dan juga jaringan komputer. Selain itu, sistem informasi berbasis internet merupakan suatu sistem di mana interaksi manusia dan komputer menjadi peranan yang sangat penting. Analisis merupakan proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak. Untuk memahami dasar dari program yang akan dibuat, seorang analisis harus mengetahui ruang lingkup informasi, fungsi-fungsi yang dibutuhkan, kemampuan kinerja yang ingin dihasilkan, dan perancangan antarmuka pemakai piranti lunak tersebut. Pada tahap ini, dianalisis kebutuhan input, proses, dan output dari sistem informasi laboratorium. Pada sistem yang akan kami bangun ini, yaitu sistem informasi laboratorium biologi, kami mempunyai inputan atau registrasi untuk laboratorium biologi, yaitu peminjaman alat-alat laboratorium biologi. Adapun sistem registrasi pada sistem informasi laboratorium yaitu yang pertama nama lengkap, kemudian email, password, dan konfirmasi password. Sebelumnya, adapun sistem login pada sistem informasi laboratorium yaitu username dan password. Dan peminjaman alat-alat laboratoriumnya yaitu nama lengkap, NIM, nomor handphone, pemilihan alat-alat laboratorium, tanggal peminjaman, dan waktu peminjaman awal dan akhir. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Rizdah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikael Amanda. Pada Mikael, dipersilahkan. Bab 3. Implementasi dan pengujian. Hasil implementasi dari halaman login. Setelah dilakukan tahapan analisis dan perancangan sistem, maka dihasilkan sistem informasi laboratorium. Tampilan awal dari si lab adalah halaman login seperti terlihat pada gambar 1. Pada tampilan halaman login ini ditampilkan username dan password. Jika user sudah memiliki yang telah didaftarkan terlebih dahulu, maka user dapat login ke dalam akun tersebut. Jika user belum memiliki akun, maka user diminta untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik register here. Berikut tampilan halaman login. Selanjutnya, halaman register. Pada tampilan halaman registrasi ini, user wajib mendaftarkan terlebih dahulu dengan mengisi nama lengkap, NIM, email, dan password, kemudian mengklik daftar.
Selanjutnya halaman dashboard utama. Tampilan halaman utama ini merupakan tampilan awal yang akan muncul setelah user berhasil login. Pada halaman dashboard ini nantinya akan kami buat fitur-fitur informasi mengenai alat laboratorium, penjadwalan peminjaman alat dan ruangan laboratorium, dan menu logout. Pada tampilan peminjaman fasilitas laboratorium, user terlebih dahulu memasukkan nama lengkap, NIM, nomor handphone, dan email. Data peminjaman ini digunakan untuk mengisi data pemakaian atau peminjaman fasilitas laboratorium. Setelah melakukan pengisian data, maka user data memilih atau memasukkan nama barang yang akan dipinjam dari laboratorium biologi ini. Dan user juga harus membuat tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian fasilitas yang telah dipinjam. Berikut source code dari proyek kami. Dari halaman login ini, di sini kami membutuhkan framework yaitu Bootstrap sebagai alat bantu login. Berikut hasil source code-nya. Selanjutnya pada tahap registrasi, di sini kami hanya membutuhkan HTML dan CSS saja. Berikut hasil source code-nya. Selanjutnya pada halaman dashboard utama, yaitu di sini juga kami membutuhkan framework yaitu Bootstrap. Dari navbarnya di sini kami mempunyai dua elemen yaitu halaman logout dan laboratorium biologi. Selanjutnya di sini kami menampilkan slider, di mana di sini kami menampilkan hanya 8 gambar. Gambar tersebut yaitu pengerjaan laboratorium biologi. Berikut source code-nya. Selanjutnya ada pengertiannya, ada visi dan misinya, alat-alat biologinya, tata tertib laboratorium biologinya, keamanan dan keselamatan kerja laboratorium biologi, fasilitas laboratorium biologi, dan diakhiri Bootstrap, di mana gambar tersebut yaitu kelas laboratorium biologi. Dari hasil website kami yaitu laboratorium yaitu halaman login, pertama-tama di SAMPIP ini kita start Apache dan MySQL kita. Di sini ada sedikit error. Selanjutnya membuka file halaman project kita. Sebelum memasuki halaman dashboard utama, di sini kita membuat mendaftar akun terlebih dahulu. Berikut dari halaman registrasi berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan login terlebih dahulu. Berikut
dashboard utama. Berikut website tersebut. Selanjutnya pada tahap database-nya. Setelah melakukan pengisian data, maka user data memilih atau memasukkan nama barang yang akan dipinjam dari laboratorium biologi. Dan user juga harus membuat tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian fasilitas yang telah dipinjam. Kita akan mencontohkan peminjaman fasilitas laboratorium biologi. Kita akan mengisi formulir terlebih dahulu dengan nama lengkap, NIM, nomor handphone, email, tanggal peminjamannya, dan tanggal pengembalian alat-alat laboratorium. Dari hasil pendaftaran formulir tersebut, data telah berhasil disimpan. Selanjutnya, ada data ini. Di dalam database ini kami menamai yaitu project PPW, di mana di dalamnya terdapat dua tabel yaitu user dan laboratorium. Di dalam user, data hasil registrasi telah berhasil ditambahkan. Di dalam database ini kami memiliki username, email, dan password. Di mana password ini kita mana? Di mana password tersebut kita enkripsi agar yang pihak tidak bertanggung jawab tidak bisa melihat atau membaca password tersebut. Selanjutnya pada laboratorium, di sini kami membuat yaitu nama, NIM, nomor handphone, email, alat-alat laboratorium, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Dari hasil tersebut telah berhasil ditambahkan. Sekian dari paparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mikael. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresia. Pada Teresia dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu pengujian. Pengujian sistem merupakan proses mengeksekusi sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan sesuai dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan baris program yang menyebabkan kegagalan dalam eksekusi perangkat lunak. Berikut ini yaitu tabel pengujian yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu kasus uji, tombol login, langkah uji, isi form login, klik tombol login. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan halaman dashboard. Hasilnya tampilan dashboard. Hasil pengujian yaitu sesuai. Yang kedua yaitu tombol register.
Langkah uji yaitu isi form register dengan memasukkan nama, NIM, email, dan password. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan halaman form register. Hasilnya yaitu tampilan form register. Hasil pengujian yaitu sesuai. Yang ketiga, peminjaman alat-alat laboratorium. Langkah uji memasukkan nama lengkap, NIM, nomor handphone, email, alat-alat laboratorium yang akan dipinjam, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan pop-up yang berisi data telah berhasil disimpan, hasilnya tampilan pop-up, dan hasil pengujian yaitu sesuai. Yang keempat itu tombol logout. Langkah ujinya itu klik tombol logout. Hasil yang diharapkan menampilkan kembali ke halaman login. Hasilnya yaitu tampilan halaman login, dan hasil pengujian yaitu sesuai. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teresia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini. Pada Rini, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi dari penjelasan materi yang dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu pembangunan sistem informasi laboratorium biologi dikerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncanakan. Dengan pemanfaatan sistem informasi laboratorium ini, proses dalam peminjaman alat-alat di laboratorium menjadi lebih baik dan cepat. Dan nantinya semua data tersimpan secara digital, sehingga risiko kehilangan data bisa diminimalisasikan dan duplikasi data juga berkurang. Semua dokumen menjadi baku karena dilakukan oleh sistem yang sudah baku. Pembuatan laporan dalam peminjaman alat di laboratorium juga tidak memakan waktu yang lama, serta penyajian data laboratorium yang lebih rapi. Dari penjelasan materi tadi juga didapat saran, yaitu sistem yang sudah dibuat ini merupakan aplikasi yang sangat sederhana dan masih banyak kekurangannya. Maka dari itu, saran agar nantinya sistem laboratorium ini lebih baik yaitu yang pertama, sistem informasi laboratorium biologi berbasis web ini dapat dikembangkan sistem keamanannya, dan diharapkan pengembangan terhadap sistem peminjaman sendiri dan pendataannya agak lebih baik. Yang kedua, tim penulis berharap sistem laboratorium biologi berbasis web ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat membantu meningkatkan kualitas peminjaman dan pendataan. Yang ketiga, sistem yang sudah dibuat ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga semua fitur-fitur yang ada di dalam sistem laboratorium ini bisa digunakan dengan baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rini. Untuk lampiran dari pengerjaan kelompok kami yang pertama yaitu di pertemuan 12 kami melakukan perancangan sistem laboratorium. Dan untuk gambar 2, di pertemuan 13 kami membuat aplikasi, dan di pertemuan 14 kami pembuatan aplikasi bagian kedua. Dan selanjutnya kami juga mengerjakan pekerjaan codingnya, dan kami juga melakukan pertemuan secara luring atau tatap muka. Sekian dari pemaparan proyek kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.